Salam kompeten, Sobat Milenial. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal UKK Akuntansi tahun 2022 paket 3. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang neraca lajur atau worksheet. Setelah kita selesai membuat jurnal penyesuaian, kemudian kita posting ke dalam buku besar. Ini bukti sudah dilakukan postingnya, kolom refnya sudah terisi. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur yang akan kita susun di sini adalah neraca lajur 10 kolom ya. Ada trial balance, kemudian ada adjustment, ada adjusted trial balance, ada income summary, dan ada balance sheet. Jadi sebagai data yang akan kita gunakan untuk mengisi trial balance ini, kita akan mengambil data dari trial balance 31 Desember 2021 ini. Ini bisa saudara salin ke dalam neraca lajur ya. Di sini saya copy. Kemudian saya masukkan ke dalam trial balance di worksheet sini. Saya gunakan paste spesial ya. Nah, di sini secara otomatis sudah terisi. Kemudian kita cek jumlahnya di sini apakah sudah sama. Kemudian bisa dikopikan ke sebelah ya. 11.488.934.020 rupiah. Jadi sudah sama ya. Kemudian yang berikutnya kita akan mengisi kolom adjustment ini. Jadi adjustment ini akan kita isi berdasarkan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ini. Jadi untuk lebih mempermudah kita dalam mengisi, kita split monitornya menjadi dua bagian ya. Yang sebelah kiri di sini kita ambil untuk jurnal penyesuaian, dan yang sebelah kanan kita ambil untuk neraca lajurnya atau worksheetnya. Jadi yang kita isi di sini adalah kolom yang adjustment ini. Cara pengisian kita lihat dan kita sesuaikan antara akun yang ada dalam jurnal penyesuaian ini dengan yang ada dalam neraca lajur. Sebagai contoh, di sini yang paling atas atau yang pertama ada akun cash in bank, di sebelah debit 1.341.000. Maka kita masukkan di akun cash in bank kolom adjustment ini sebelah debit sebesar 1.341.000. Kemudian yang berikutnya di sini ada bank cash 60.700. Maka kita cari di sini akun untuk bank cash. Kita masukkan 60.700. Kemudian di sebelah kreditnya ada interest revenue. Ini interest revenue kita masukkan di sini 1.401.700. Kemudian yang berikutnya di sini ada surplus expense, kemudian ada uncollectible akun. Jadi kita masukkan yang sebelah debit ini dulu. Ini untuk uncollectible akun, kita masukkan 10.443.125. Kemudian ini surplus expense, kita masukkan 2.443.750. Kemudian kita masukkan yang kredit ini, office surplus dan allowance for doubtful debt. Ini ya, office surplus di sebelah kredit. Kita masukkan ini di sebelah kredit. Kemudian allowance for doubtful debt di sebelah kredit. Ini berarti ya. Selanjutnya di sini ada depreciation expense, depreciation equipment, kemudian depreciation expense appraisal. Mana yang di sebelah kreditnya? Ini ada 3 akun akumulasi, maka kita masukkan dulu karena akunnya di sebelah sini nih. Sebelah kredit ya, untuk yang akumulasi penyusutan gedung ini 2 juta. Kemudian penyusutan equipment ini. Kemudian ini yang appraisal ya, 1.612.500. Kemudian baru kita masukkan yang di sebelah debit.
Ya, ini untuk depreciation action building yang 2 juta ya. Kemudian yang equipment 350. Kemudian yang vehicle di sini 1.612.500. Kemudian yang berikutnya di sini vacant salaries expense ya, di sebelah debit. Kemudian di kreditnya accurate expense kita masukkan. Kemudian di sini ada dividen, kemudian ada dividen payable dan income payable ya. Jadi kita cari ini untuk dividen di sebelah debit. Kemudian dividen payable di sebelah kredit. Berikutnya di sini ada income tax payable di sebelah kredit. Kemudian di sini ada value added tax paid out ya, di sebelah debit. Berarti ini ya. Kemudian di sini ada value added tax in atau paid in, kemudian ada prepaid paid. Jadi di sebelah aset. Ini paid in-nya di sebelah kredit. Kemudian prepaid paid di sebelah kredit. Habis ya. Sekarang kita coba jumlahkan apakah jumlah debit dan kredit sudah sama atau belum. Kita ketik sama dengan sum, kemudian kita blok. Bentar ya. Kemudian kita kopikan ke sebelah. 158.707.325 158.707.325. Berarti sudah sama antara debit dan kreditnya. P yang satu jurnal ini karena kita belum mengetahui angkanya, belum kita masukkan ke dalam neraca lajur. Setelah kita nanti mengetahui berapa laba yang diperoleh dalam neraca lajur ini, baru nanti kita lakukan perhitungan untuk income tax expense-nya. Sekarang kita lanjutkan untuk pengisian kolom adjusted trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Jika kita isi secara manual, maka cara pengisiannya adalah kolom debit trial balance ditambah dengan adjustment debit, kemudian dikurang trial balance kredit dan dikurang adjustment kredit. Tapi di sini karena saya menggunakan Microsoft Excel, bisa kita pakai cara yang lebih singkat ya. Kita menggunakan satu rumus, nanti bisa kita pakai untuk seluruh akun yang ada di sini. Maka dapat kita ketikkan di sini sama dengan if atau jika trial balance debit kita tambahkan dengan adjustment debit, kemudian kita kurang trial balance credit dan kita kurangkan lagi dengan adjustment credit, itu nanti hasilnya lebih besar dari 0, maka isilah dengan trial balance debit ditambah dengan adjustment debit dikurang dengan trial balance credit dikurang dengan adjustment kredit. Selain itu 0. Kemudian kita enter. Dan kita buat rumus yang sama untuk yang di kolom kredit. Kita ketik sama dengan if jika trial balance credit ditambah adjustment kredit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit lebih besar dari 0, maka isilah dengan trial balance credit ditambah adjustment credit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit. Selain itu isilah dengan 0. Kemudian kita enter. Kemudian setelah kita membuat dua rumus ini di debit dan kredit, kita cukup mengkopikan rumus ini ke baris yang berikutnya. Atau bisa kita klik pilih handle ini, ada kotak kecil di sebelah kanan bawah, arahkan mata mouse ke sana akan membentuk tanda plus. Kemudian klik tahan dan tarik ke bawah.
sampai dengan baris yang terakhir yaitu order expand kemudian dilepas. Jadi secara otomatis dapat dilihat di sini semua kolom sudah terisi dengan sendirinya tanpa kita harus menjumlahkan secara manual. Kemudian sekarang kita cek apakah jumlah yang diisi ini sudah benar. Kita kopikan saja jumlah ini dari sebelah ya. 11.501.785.095 rupiah. 11.501.785.095 rupiah. Berarti sudah sama antara debit dan kredit. Dengan demikian, adjusted real balance ini sudah benar. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengisi kolom income summary. Jadi yang perlu diingat bahwa income summary itu isinya adalah pendapatan dan beban. Yang termasuk dalam pendapatan dalam perusahaan PT Jaya Tama di sini akan dimulai dari akun 4 ya, yang kode awalnya ini 4. Kemudian sampai ke bawah berarti 4, 5, 6, 8 dan 9 ini. Dia akan masuk semuanya ke dalam kolom income summary. Nah, di sini kita cukup mengetikkan rumus sama dengan saja, kemudian klik yang adjusted real balance sebelah debit untuk mengisi income summary debit. Kemudian untuk mengisi income summary kredit, ketik sama dengan, kemudian klik jumlah yang di sebelah kredit ini, kemudian di enter. Atau jika saudara membuat secara manual, berarti cukup menyalin dengan angka yang sama ya, dengan yang ada dalam kolom debit dan kredit ini, mulai dari akun yang kodenya 4, yaitu sales of merchandise. Kemudian ini bisa saya kopikan ke bawah. Caranya sama dengan tadi ya. Ada tanda plus di sini, klik kemudian tahan, tarik ke bawah. Kemudian dilepas. Selesai ya, sudah terisi semua. Kemudian untuk neraca atau balance sheet, itu kan isinya adalah aset, kemudian utang dan modal ya. Jadi aset itu kode awalnya di sini 1. Kemudian nanti untuk utang itu kode awalnya di sini adalah 2 dan modal kode awalnya adalah 3 ya. Maka 3 akun inilah yang akan masuk ke dalam kolom balance sheet sini. Jadi silahkan saudara pindahkan dari kolom adjusted real balance ini, cukup disalin angka yang ada dalam kedua kolom ini. Di sini bisa saya tuliskan sama dengan, kemudian saya klik kolom debit adjusted real balance, kemudian di kreditnya pun sama, klik sama dengan, klik kolom adjusted real balance sebelah kredit, kemudian di enter. Ini keduanya bisa dikopikan, klik tahan, kemudian tarik ke bawah ya, sampai dengan ini ya, batas 3. Selesai. Nah, sudah terisi secara otomatis semuanya. Kemudian sekarang kita jumlahkan antara debit dan kredit, income summary dan balance sheet. Dan kita hitung nanti selisihnya harus sama. Selisih antara debit kredit income summary dengan debit kredit balance sheet. Jika kita lihat di income summary lebih besar kredit ya daripada debit, artinya di sini berarti terjadi laba. Jadi kita kurangkan saja jumlah yang di sebelah debit dengan jumlah yang di sebelah kredit. Enter. Kemudian yang di kolom balance sheet di sini juga besar yang debit. Berarti untuk mencari selisihnya kita kurangkan saja jumlah yang debit ini dengan jumlah yang kredit. Kemudian di enter. Selisihnya harus sama ya. 1.529.139.709. 1.529.139.709. Selisih yang 1.529.139.700 ini nanti disebut dengan net earning ya, atau laba bersih. Jadi setelah kita mengetahui besarnya laba bersih, baru kita di sini bisa menghitung berapa besarnya PPh yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi karena di sini untuk omsetnya tadi di atas 4,8 miliar, ya di sini ada 8.140.125.000, nanti dikurang dengan retur ini. Maka kita harus menetapkan dulu berapa jumlah PKP, kemudian berapa PKP yang mendapat fasilitas,
Kemudian berapa PPh yang mendapat fasilitas dan berapa PPh non fasilitas. Karena untuk pendapatan atau peredaran bruto di atas 4,8 miliar akan mendapatkan fasilitas PPh, yaitu keringanan 50% dari tarif normal. Tarif normal PPh adalah 22%. Jika mendapat fasilitas setengah dari 22%. Sekarang kita tetapkan dulu PKP. Jika dilihat di sini adalah 1.529.139.709. Dalam perhitungan PKP sesuai dengan ketentuan Ditjen Pajak, ini harus dibulatkan ke dalam ribuan ke bawah. Berarti ini nanti menjadi 1.529.139.000. Inilah besarnya ya, karena pembulatan ribuan ke bawah. Berarti yang 709 ini kita hilangkan. Sekarang kita hitung berapa besarnya penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Sama dengan 4.800.000.000 dibagi dengan besarnya peredaran bruto, yaitu ya, sales of merchandise, kemudian dikurang dengan sales return, kemudian ditambah dengan service income. Jadi service income di sini merupakan penghasilan dari kegiatan usaha ya. Jadi termasuk ke dalam peredaran bruto. Kemudian tutup kurung dan kita kalikan dengan PKP yang sudah kita bulatkan tadi. Ini ya. Kemudian di enter. Inilah PKP yang mendapat fasilitas. Baru sekarang kita hitung PPh yang mendapat fasilitas, yaitu PKP yang mendapat fasilitas dikalikan 22%, kemudian dikalikan fasilitasnya yaitu 50%. Kemudian di enter. Jadi inilah PPh yang mendapat fasilitas, yaitu 99.498.866 rupiah. Kemudian bagaimana dengan PPh yang tidak mendapat fasilitas atau non fasilitas? Ini akan dihitung dengan cara sama dengan kita kurangkan antara PKP secara total ini dengan PKP yang mendapat fasilitas. Tarif PPh-nya adalah 22%. Jadi tidak dikalikan 50% lagi ya. Mengapa tadi dikali 50%? Karena itulah fasilitasnya. Sekarang tidak mendapat fasilitas. Kita enter, ya, dapatnya 134.412.847 rupiah. Dan PPh yang terutang kita tambahkan antara PPh yang mendapat fasilitas dengan PPh non fasilitas. Inilah jumlah PPh yang terutang, 236.911.714 rupiah. Jadi setelah kita mengetahui besarnya PPh yang terutang ini, baru kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian di sini. Karena tadi masih ada yang belum masuk ya. Kita masukkan di sini income tax expense sama dengan kita ambil saja angka yang berdasarkan perhitungan ini tadi. Dan di kreditnya pun sama ya. Dan jangan lupa jumlah ini harus kita posting ke dalam buku besar. Maka kita cari buku besar untuk income tax expense dan income tax payable. Jadi ini ada income tax payable ya. Jadi kita masukkan saja di sebelah bawah sini. Tanggal 31 adjustment AE, jumlahnya ini adalah 236.911.714 sesuai dengan yang ada dalam jurnal penyesuaian ini. Di sebelah kredit, maka saldonya sekarang menjadi 240.661.714 rupiah. Kemudian satu lagi di sini yaitu income tax expense. Maka kita harus masukkan ke dalam buku besar income tax expense. Ini ya, income tax expense kita masukkan di sini. Adjustment AE di sebelah debit
Rp236.911.714. Dan saldonya karena sebelumnya kosong, ini masuk debit, maka sekarang saldo debit. Ini sesuai dengan yang ada dalam jurnal penyesuaian ini. Kemudian jangan lupa di sini kita masukkan kode akun ya, menunjukkan bahwa jumlah ini sudah kita lakukan posting dalam buku besar. Dan selanjutnya dari jurnal penyesuaian ini, jangan lupa kita masukkan juga ke dalam adjustment di neraca lajur sini. Tadi akunnya yang pertama adalah income tax payable di sebelah kredit, karena di sini sudah ada angkanya ya. Maka ini kita tambahkan saja. Berarti ditambah dengan yang di sebelah kredit ini dan kita enter. Kemudian yang di sebelah debitnya tadi adalah income tax expense. Kita masukkan sini. Kemudian kita klik yang ada dalam jurnal penyesuaian ini dan kita enter. Kemudian jika kita lihat di sini dalam adjusted real balance dia sudah terisi sendiri ya. Ini sudah sama angkanya dengan adjustment. Kemudian di income summary pun sudah terisi sendiri karena kita tadi menggunakan rumus. Dan kita pastikan juga untuk yang di sebelah kredit ini adjustment, adjusted real balance sudah terisi dan ini juga sudah terisi dalam balance sheet. Kita pastikan jumlah debit dan kredit sekarang sama antara income summary dan balance sheet. Dan diketahui sekarang laba bersih setelah pajak atau net earning after income tax di sini sebesar Rp1.292.227.995. Jadi sama selisih income summary dengan selisih balance sheet ini. Kemudian sekarang kita hitung grand totalnya, kita tambahkan saja totalnya dengan net earningnya ini. Kemudian kita kopikan. Jadi jumlah debit kredit income summary sama dan jumlah debit kredit balance sheet juga sama. Jadi inilah cara menyusun neraca lajur untuk PT Jaya Tama paket 3.